anak-anak, sekarang pada waktu pelajaran PKN, saya akan menerangkan penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam keluarga. Nah, ingat, nanti kamu belajar dan diperhatikan dan ingat juga dilaksanakan. Oke? Sebentar. Nah, keluarga itu merupakan lingkungan yang pertama kali, ya, yang utama di dalam kehidupan manusia pada umumnya. Kenapa? Karena kamu dilahirkan, terus dibesarkan pertama kali masih bayi, belum orang tua diajari membaca dengan bicara mama, ini papa, dan angka-angka juga dan lainnya, ya. Makanya dibilang adalah lingkungan yang pertama kali. Juga merupakan lembaga pendidikan utama yang berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter manusianya. Misalnya dari kecil kamu sudah dibiasakan, ayo kalau diberi sesuatu pada orang lain, kamu mengucapkan terima kasih, ya. Itu kalau ada orang tua bicara, tidak boleh ikut bicara, tunggu sampai orang tua bicara berhenti. Itu adalah karakter dari yang diajarkan dalam keluarga. Oke. Sekarang sopan santun dalam pergaulan dengan anggota keluarga lainnya di rumah. Misalnya kamu dengan mama diajak ke rumah opa, oma, kamu harus menghormati, tidak boleh teriak-teriak kalau bicara. Minta makan, atau apa, bagaimana, harus sopan, ya. Bagaimana menyapanya itu juga diajarkan di dalam keluarga terutama. Dan yang keempat, adab sopan santun dalam pergaulan merupakan penerapan dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga itu ada 3, misalnya 1, mematuhi nasihat kedua orang tua. 2, menyayangi orang tua. 3, menyayangi sesama anggota keluarga. Sekarang saya jabarkan mematuhi nasihat kepada orang tua itu, yaitu dapat dilakukan dengan cara 1, mendengarkan dan melaksanakan perintah orang tua. Misalnya orang tua bilang, ayo waktunya mandi, ya jangan nanti aja mah, sebentar lagi, saya masih asik main game. Itu tidak boleh, ya. Harus mendengarkan, oh iya mah, langsung melaksanakan, ya. Begitu juga kalau mama bilang, ayo belajar. Nah, gitu. Kedua, bersikap santun dan tidak membantah perkataan orang tua. Misalnya orang tua mengajari kamu, itu adalah perbuatan tidak baik kalau kamu membuang sampah sembarangan. Kamu bilang, enggak apa-apa mah, nanti kan disapu sama Bu Inem misalnya, pembantunya, ya. Tidak, enggak boleh membantah, tetapi kamu harus mematuhi, ya, harus bersikap sopan. Oh iya mah, diambil sampahnya, dibuang di tempat sampah. Yang ketiga, yaitu melaksanakan amanat orang tua dengan baik dan bertanggung jawab. Misalnya orang tua bilang, nah besok ada ulangan, belajar biar besok ulangannya mendapatkan
nilai bagus. Nah, kamu melaksanakan, kamu harus benar-benar belajar dan hasilnya nanti baik. Itulah tanggung jawabnya kamu. Oke? Terus yang kedua yaitu kasih sayang kepada orang tua. Ini kasih sayang orang tua itu sepanjang masa. Maksudnya sepanjang masa yaitu kamu dari lahir disayang, dibesarkan, disekolahkan. Nanti kalau sudah lulus kamu mulai sebagai mahasiswa, mama masih memikirkan kamu bagaimana kerjaannya besok ya. Nah, setelah kerja masih dipikirkan lagi, oh nanti kan punya pacar ya, menikah, setelah menikah berpikir lagi, oh punya cucu, nah dan seterusnya. Inilah yang dinamakan sepanjang masa. Nah, sekarang ada pepatah ya, yang mengandung makna bahwa kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya itu tidak pernah putus. Benar itu ya, tidak pernah putus seperti tadi ya. Terus melalui kasih sayang akan terwujudlah sikap saling pengertian dan perhatian dan keterbukaan dalam keluarga. Misalnya kamu mengerti ya, pengertian, oh saya lapar, mama ngerti, kamu disiapkan makanan. Begitu juga kamu harus mengerti, mama sibuk, kamu tidak boleh minta sesuatu. Ma, ayo ma, cepetan ma, jangan kerja itu dulu, tidak boleh ya. Kita harus saling memperhatikan. Terus keterbukaan, misalnya aku tapi di sekolah nggak punya pensilku hilang. Nah, ini harus terbuka agar orang tua mengetahui, oh kesulitan kamu itu dalam sekolah, kamu tidak bisa mengerjakan karena pensilnya tidak ada. Kemudian orang tua yang dimaksud dengan orang tua itu adalah ayah dan ibu ya. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Iya. Kelihatan, oh papa nggak pernah memperhatikan, salah. Meskipun papa tidak pernah mengajari kamu, tapi papa juga punya andil besar. Dia bekerja keras untuk membiayai dalam rumah tangga, baik uang sekolahmu ya, untuk jajan dan yang lain-lain, buku ya. Nah itu kamu harus menghargainya, keduanya, terutama pada ibu, karena ibu yang mengandung dan juga yang selalu mendampingi kamu. Kelanjutnya yaitu jasa orang tua tidak dapat diukur dengan harta atau benda. Oh, kamu sudah besar, sudah bisa kerja, uangnya banyak, kamu memberikan pada orang tua dengan ma atau pak, uang saya banyak dilempar, itu tidak sopan ya. Sebab uang yang kamu berikan itu tidak bisa kamu ukur dengan pengorbanan dari orang tua. Yang kedua yaitu menyayangi orang tua. Anak harus menyayangi orang tua dengan berbakti kepada mereka. Bentuk berbakti yaitu bisa mendoakan orang tua agar selalu sehat, pekerjaannya selalu lancar,
akan selalu aman ya, dilindungi oleh Tuhan agar itu. Kemudian membantu pekerjaan orang tua sesuai dengan kemampuanmu. Kalau kamu masih kecil, membantu apa ya? Misalnya mama butuh apa? Masak, tolong ambilkan bawang. Nah, kamu bisa mengambilkan bawang, mengambilkan air. Nah, itu ya. Membantu tidak perlu membantu yang berat, tapi yang ringan saja sesuai dengan kemampuanmu. Ya, membiasakan bertutur kata yang sopan dan halus. Misalnya mama sudah terlalu banyak pekerjaan sehingga mama bicara pada kamu kadang-kadang agak keras. Misalnya, Tony, itu loh, pekerjaanmu belum selesai, kamu kok bermain? Nah, kamu tidak boleh ikut menyentak, tapi kamu harus dengan sabar menjawabnya dengan tutur kata yang benar, ya. Tidak boleh teriak-teriak juga. Mana juga kerjaannya itu nggak mari, nggak boleh, ya. Itu namanya tidak sopan. Kemudian merawat dengan penuh keikhlasan ketika orang tua sedang sakit. Kalau kamu lihat meskipun kecil, ibu sakit, dalam keadaan sakit, kamu bisa membantunya, merawatnya, misalnya mengambilkan minum, mengambilkan obatnya, ya, ambilkan makan. Yang terakhir, menjaga nama baik orang tua dengan berbuat baik dan menjauhi sifat yang buruk. Misalnya kamu masih kecil di sekolah, tidak merampas miliknya teman, terus ingin selalu membuat gaduh di kelas, berkelahi. Nah, ini tidak menjaga nama baik orang tua. Tapi kalau kamu menunjukkan sikap sopan, hormat, dan selalu membantu teman dan sebagainya, inilah yang membawa nama baik orang tua, sehingga orang lain melihat, anaknya siapa ya, cek pinternya, cek baiknya, cek sopannya, ya. Itulah menjaga nama baik. Ini contohnya, yaitu mendoakan orang tua, ya. Terus pada waktu ayah ulang tahun, dia memberikan hadiah. Tidak perlu yang besar, tapi sekemampuannya kamu bisa berbuat apa. Misalnya punya uang sedikit, ya berikan semampumu. Kalau tidak, buatlah alat seperti pekerjaan tangan apa yang menarik dan juga beri kata-kata untuk orang tua. Nah, ini membantu orang tua, misalnya orang tuanya sakit sudah ini, bukan berarti kamu marahi, tetapi kamu tiap pagi mendorong, menjemur, ya, membantu menjemur. Nah, kalau pergi ke sekolah, nih bersalaman, ya. Nah, juga kalau ayah sudah pulang capek, nah mencari uang, dia memberikan minuman pada ayah dan ibu, boleh. Ayah capek, sakit, agak tidak enak badan, tidur diselimuti. Inilah tanda kamu menyayangi orang tua. Di samping itu juga dengan kamu belajar sungguh-sungguh, nilaimu bagus, itu adalah juga contoh perbuatan yang menyayangi orang tua. Oke, yang ketiga itu menyayangi
sesama anggota keluarga. Selain orang tua di dalam keluarga, biasanya juga terdapat kakak, adik, atau anggota keluarga yang lain seperti kakek, nenek, bibi, paman. Ya. Kita juga harus menghargai dan menghormati agar terciptalah suasana yang harmonis, tidak akan terjadi perkelahian. Di dalam kehidupan sehari-hari, setiap anggota keluarga akan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kamu tidak bisa hidup sendiri, ya, karena manusia itu adalah makhluk sosial, ya, selalu membutuhkan orang lain. Meskipun kamu besok sudah besar, masih membutuhkan orang lain. Karena antara lain sesama anggota itu harus saling berbagi dan tolong-menolong, saling percaya, saling menghindari sikap curiga. Ini gambar sebenarnya kita harus menyayangi sesama anggota, misalnya sama nenek, kakek, ya, sama dengan orang tua, dengan adik diajari sepeda, bermain bersama, tidak diajak bertengkar atau terlalu usil, artinya mainannya diambil, dilempar, nah, itu tidak boleh. Oke, sekarang kita membuat latihan. Coba kamu latihannya adalah kamu buat di buku tulis, ya, dijawab di sana. Nanti kalau sudah selesai silakan dikirim ke saya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Terima kasih, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.